1. Dengan cakra ajna atau mata ketiga. Melihat gaib dengan mata ketiga adalah melihat gaib dengan mendayagunakan kemampuan gaib dari cakra energi yang ada di dahi, di antara dua alis mata. Kemampuan melihat gaib dengan mata ketiga kuncinya adalah pada adanya ikatan kuat dan komunikasi antara sedulur papat yang berada di luar tubuh melalui jalur komunikasi cakra energi mata ketiga. Dengan kemampuan melihat gaib melalui mata ketiga, orang merasa dapat melihat gaib secara langsung dengan cukup jelas. Tetapi seringkali kemampuan melihat gaib dengan mata ketiga ini hanya dapat untuk melihat kegaiban yang tingkatannya rendah saja. 2. Melihat gaib dengan bantuan kodam. Dengan cara ini biasanya orang melihat gaib adalah dengan orangnya menerima penglihatan gaib, yaitu bukan orangnya yang bisa melihat gaib. Akan tetapi ia menerima suatu gambaran gaib di dalam pikirannya dari kodam mereka sendiri. Melihat gaib dengan bantuan kodam biasanya orangnya dapat melihat tentang kejadian atau suatu kejadian di masa lalu maupun di masa depan. Cara melihat gaib dengan bantuan kodam ini tergantung dari seberapa besar ilmu atau kesaktian kodam yang kita miliki. Semakin besar ilmu atau kesaktian yang dimiliki berarti semakin bagus juga penglihatan kita. 3. Melihat gaib dengan batin. Melihat gaib secara batin berbeda dengan cara melihat dengan mata ketiga. Melihat gaib secara batin adalah melihat gaib dengan cara mengandalkan kepekaan atau ketajaman rasa dan kebatinan spiritual orangnya. Dengan cara ini yang melihat bukanlah mata dan kesadaran kita, akan tetapi kepekaan kebatinan kita, yang mampu mendeteksi sesuatu yang gaib. Melihat gaib secara batin dengan tingkat dasar seringkali yang tertangkap hanya sekelebatan atau cuma bayangan saja. Akan tetapi jika kita asah terus dan belajar melihat dengan mata batin, kita akan bisa melihat kegaiban kelas tinggi. Kepekaan dan ketajaman batin biasanya bukan hanya digunakan untuk melihat gaib saja, akan tetapi juga untuk merasakan tanda-tanda alam beserta kegaiban di dalamnya. Hanya saja melihat gaib secara batin butuh waktu yang lama agar kita dapat melihat dengan sempurna. 4. Melihat gaib dengan sukma. Kemampuan melihat gaib dengan sukma merupakan kemampuan tingkat lanjut dan tingkat tinggi dari yang lainnya. Melihat gaib dengan sukma banyak kesamaannya dengan melihat gaib secara batin. Karena sebenarnya melihat gaib secara sukma ini adalah kelanjutan atau tingkat lebih tinggi dari melihat gaib secara batin, yaitu dari orang yang kebatinannya sudah tinggi terus ditingkatkan kualitasnya lagi menjadi melihat dengan sukma. Bila kemampuan ini ditekuni dan berhasil dikuasai, akan bisa mengantarkan seseorang pada tingkatan spiritual yang tidak terhingga dan bisa sampai pada pengetahuan gaib yang berdimensi luar biasa tinggi. Kemampuan-kemampuan ini sangat sulit dicapai oleh manusia umum, apalagi pada zaman sekarang ini.